Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konsen sektor publik dengan anggota unit Arba ini NPM 1905 170142, Widya Harahap 1905 170137, Dea Sabrinda Ginting 1905 170071, Erika Rizkinta Tarigan 1905 170180, Arifin Tapu Bolon 1805 170202, Sabira Tri Anandari Nasution 2205 170260P. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang review jurnal. Apa itu review jurnal? Review jurnal adalah salah satu strategi untuk mempermudah seseorang memahami isi dan inti dari sebuah penelitian. Dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2014 sampai 2017, Kabupaten Subang mengalami beberapa permasalahan seperti pendapatan terbesar masih dari dana perimbangan yang merupakan transfer dari pusat pemerintah, belanja modal rendah, pertumbuhan keuangan daerah bernilai sangat rendah, dan pendapatan daerah yang tidak efisien. Rumusan masalah dari jurnal tersebut adalah pendapatan terbesar masih dari dana perimbangan yang merupakan transferan dari pemerintahan pusat dalam rasio keserasian modal pemerintah Kabupaten Subang untuk tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan. Namun di tahun 2016 justru mengalami stagnan dan bahkan tahun 2017 mengalami penurunan pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Subang untuk tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Akan tetapi, peningkatan tersebut masih ada nilai kriteria yang sangat rendah. Pada rasio efisiensi PAD pemerintahan Kabupaten Subang untuk tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan, yang berarti peningkatan tersebut menandakan tidak efisiensinya dalam pengelola penerimaan PAD. Tujuan penelitian dari jurnal ini ialah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan pemerintahan Kabupaten Subang tahun 2014 sampai tahun 2017 diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas hasil review jurnal pada bagian kerangka konseptual. Kerangka konsep penelitian adalah kaitan atau hubungan antara teori-teori yang digunakan atau antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Menurut Setiadi, kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Pada jurnal ini, kerangka konsep penelitian ini adalah untuk melihat dan menilai apakah kinerja pemerintah daerah Subang dalam mengelola keuangannya sudah baik atau belum, dengan cara menganalisis laporan keuangannya menggunakan teknik analisis rasio, di mana perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Dalam penelitian ini akan dilakukan penganalisisan laporan keuangan yang dinilai atas rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD atau pendapatan asli daerah, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian, serta rasio pertumbuhan. Dan untuk dapat melihat adanya keterkaitan antara variabel ini. Berdasarkan analisis di atas, maka kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, di mana laporan keuangan pemerintah daerah Subang dimisalkan sebagai variabel Y, rasio kemandirian dimisalkan sebagai variabel X1, rasio efektivitas PAD dimisalkan sebagai variabel X2, rasio efisiensi PAD dimisalkan sebagai variabel X3, rasio keserasian dimisalkan sebagai variabel X4, dan rasio pertumbuhan dimisalkan sebagai variabel X5. Hipotesis dalam penelitian kami yaitu yang pertama, dalam rasio kemandirian, pendapatan terbesar masih dari dana perimbangan yang merupakan transferan dari pemerintah pusat. Hipotesis yang kedua, dalam rasio efisiensi, PAD pemerintah Kabupaten Subang untuk tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan.
Hipotesis ketiga, dalam rasio keserasian modal pemerintah Kabupaten Subang untuk tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan walau tidak begitu signifikan. Hipotesis keempat, dalam rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Subang untuk tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Jenis penelitian jurnal ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Definisi operasional variabel. 1. Rasio kemandirian adalah pembagian jumlah pendapatan asli daerah atau PAD dengan jumlah pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. 2. Rasio efektivitas PAD adalah pembagian realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan kemudian dikalikan 100. 3. Rasio efisiensi PAD adalah pembagian biaya memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD kemudian dikalikan 100. 4. Rasio belanja modal adalah pembagian antara realisasi total belanja modal dengan total belanja. 5. Rasio pertumbuhan adalah perbandingan antara dua nilai dalam waktu tertentu yang ditunjukkan dalam bentuk persentase dan nilai awal. Populasi dan sampel dari jurnal tersebut ialah populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Subang. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan sampling purpose yang bertujuan untuk mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu dan memenuhi kriteria tertentu. Sampel dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah laporan keuangan pemerintahan daerah LKPD Kabupaten Subang berupa laporan realisasi anggaran tahun 2014 sampai tahun 2017. Kemudian pada bagian teknik pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, untuk bagian teknik dan analisis data, peneliti menggunakan dua sumber data. Yang pertama, data primer yang berasal dari observasi dan wawancara mendalam kepada BKAD Kabupaten Subang. Wawancara tersebut dilakukan kepada 3 orang responden, yaitu Kasubit Pelaporan Bidang Akuntansi Pelaporan, Kasubit Penagihan Pajak Daerah dan lainnya, dan Kasubit Akuntansi Aset, Persediaan, dan Investasi. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 22 April 2019 dengan masing-masing 9 pertanyaan. Kedua, ada data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, buku, internet, jurnal yang dapat membantu melengkapi kajian proses penelitian. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Haberman, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian dari masalah-masalah yang diteliti atau dikaji oleh peneliti, maka mereka mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Subang ditinjau dari pertama, rasio kemandirian yang menunjukkan bahwa Kabupaten Subang sangat mandiri dengan rata-rata 17,1%. Kemudian kedua, rasio kerukunan pemerintah Kabupaten Subang lebih cenderung mengutamakan belanja operasional dibandingkan belanja modal. Biaya operasional yang besar rata-rata sebesar 73,75%. Sedangkan untuk belanja modal rata-rata sebesar 21,75%. Yang ketiga, pada keuangan daerah. Rasio pertumbuhan dapat dikatakan masih sangat rendah karena rata-ratanya berkisar 8,6%. Yang keempat, ada efisiensi rasio pendapatan asli daerah. Dapat dikatakan tidak efisien karena rata-rata tingkat efisiennya adalah 63,3%. Yang kelima, ada rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Subang yang digolongkan sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100%, yaitu 113,8%. Kelebihan penelitian jurnal ini
1. Teori dan model analisis yang digunakan sangat cepat. 2. Abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. 3. Penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. 4. Penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis sangat mudah dipahami. Kekurangan penelitian jurnal ini, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu setiap pemerintah daerah baik itu yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya secara berkala. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku untuk dinilai apakah berhasil atau tidak dalam menjalankan tugasnya. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil dari analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Kinerja pemerintahan Kabupaten Subang berdasarkan rasio efisiensi PAD dapat dinilai kurang baik. Terlihat pencapaian PAD setiap tahun mengalami peningkatan namun diiringi dengan biaya yang relatif tinggi. Kemudian kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Subang pada tahun 2014 sampai 2017 berdasarkan rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dikatakan masih sangat rendah. Terima kasih, sekian atas presentasi kami hari ini.